Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat pagi kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini Aida sudah berada di Sigi dan dijamu langsung oleh Bupati Sigi 2 periode, Pak sama Sekda. Ya, Pak Muhammad Irwan Esos, MSI. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa langsung bisa berbicara dengan narasumber kita pagi ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, terima kasih nih Bapak sudah mau menyambut Tribuners untuk melakukan wawancara pagi ini. Iya, Baik. sama. Ya. Gimana nih kabarnya Pak, kondisi kesehatan dan lain sebagainya jelang Purna Bakti di periode kepemimpinannya Bapak? Ya, alhamdulillah untuk kesehatan saya pikir seperti biasa sehat selalu. Yang kedua menjelang akhir masa jabatan saya pikir yang pasti semua akan berakhir. Siapapun dia, bukan hanya jabatan tapi nyawa pun akan berakhir ketika Allah memanggil. Namun nilai yang terpenting dari sini bukan persoalan berakhir atau tidak berakhir, tapi bagaimana program-program yang memang sejak dicanangkan sejak periode pertama, periode kedua sampai hari ini, insya Allah ini bisa berlanjut dan tentunya ini harus ada kerjasama. Yang sudah saya lakukan sejak periode pertama, saya bersama Pak Wabub, Ibu Polina, bersama Pak Sekda sebelumnya, kedua bersama Wabub saya yang sekarang jadi pelanjut lagi bersama Pak Sekda, kami selalu bekerja, selalu berkomunikasi. Kalaupun ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan baik, yang prinsip ya harus dibicarakan karena apapun kekuatan bupati dan wakil bupati tanpa sekda ini motor ya. Katakanlah kalau dalam tim sepak bola, bupati wakil bupati itu semacam manajer. Tapi manajer juga tanpa kekuatan tim jangkar tengah, gelandang, sekda, saya yakin tidak akan berjalan dengan baik. Makanya selalu membangun hubungan yang baik ini. Baik Bapak, satu dekade kepemimpinan ini bukan merupakan waktu yang singkat. Benar. Pasti ada suka dukanya. Mungkin ada satu momen nih Pak yang masih membekas di lingkup masyarakat sampai saat ini, boleh Pak? Benar. Silakan. Ya, ini siapapun dia pada saat terjadi kemarin yang paling membekas ini bencana. Kenapa? Kami dari pemerintah daerah pada saat itu sudah ada aturan dan lain sebagainya, protap yang ada, tapi protap itu karena memang tidak pernah dibaca dan tidak pernah tersosialisasi, kami berjalan sesuai dengan rencana-rencana kerja kami pada saat itu terjadi bencana. Nah, ini yang paling berkesan. Kemudian pada saat itu mati lampu, kemudian signal tidak ada dan semua tidak ada. Itu hampir sekitar seminggu. Nah, tapi alhamdulillah itu kesan yang paling tidak bisa terlupakan, termasuk berjalan ketemu warga dan masyarakat. Baik Bapak, pengumuman hasil pilkada ini kan sudah keluar Pak. Mungkin apa nih harapan kepada bupati atau pemimpin baru di periode ini Pak? Iya, harapan saya tentu saya berharap bahwa program-program yang sudah kami lakukan ada yang belum mencapai target dan ada yang sementara berjalan, sementara berproses dan ada yang memang tertunda. Ini harus segera dilaksanakan dan dilanjutkan. Dalam artian bahwa kami memahami, menyadari bahwa di tahun ini begitu banyaknya anggaran yang sedikit agak diefisiensi sehingga semua anggaran itu ditarik ke pusat. Mungkin hampir sekitar 120 miliar lah kalau tidak salah dari anggaran yang ada ya, besar kecil seperti itu. Nah, kemudian juga tentunya dengan penarikan anggaran yang begitu besar, ya kita harus merubah pola strategi lagi. Tentunya harapan saya bupati terpilih ke depan bisa mengefisiensikan program-program yang menjadi prioritas. Ya, dalam hal ini ada seperti yang saya sampaikan tadi dalam apel tadi, ya terus dibangunnya kawasan-kawasan magnet ekonomi, ada Ranobungi, Ganja dan Lolu, termasuk kawasan lainnya seperti itu. Baik, selesai tugas atau Purna Bakti, apa nih Pak rencana selanjutnya, kegiatan yang akan dilakukan? Ya, saya sebagai dari dulu saya memang aktif di ruang-ruang sosial, itu pertama. Yang kedua, aktif juga di urusan lingkungan seperti pada saat masih mahasiswa. Nah, kemudian tentu saya sebagai politisi tentu, insya Allah juga akan aktif mengawal program-program kebijakan dari pemerintah daerah. Pun nanti misalnya insya Allah kemarin
kami dipercayakan dalam RUP sementara ditetapkan menjadi komisaris utama misalnya. Tapi ini masih sementara berproses. Kemarin baru lolos babakan pertama yakni uji kompetensi manajemen risiko. Nanti setelah ini nanti akan ada uji kompetensi lagi di OJK. Yang mudah-mudahan ini bisa berjalan seiring waktu. Yang pasti inti dari semua ini saya masih tetap ingin mengabdikan untuk daerah ini, ya khususnya lebih besar lagi Sulteng tentu. Baik, terakhir nih Pak, mungkin pesan untuk masyarakat terutama seluruh perangkat dinas yang selama ini menemani Bapak di periodenya Bapak. Ya, tentu harapan saya kepada seluruh perangkat apa-apa yang sudah kita lakukan sejak awal seperti yang saya sudah lakukan bersama-sama semua tim kerja, teamwork ini terus dijaga, pun kekurangan-kekurangan akan kita perbaiki terus. Sekali lagi teamwork ini harus ada yang menjadi ban kapten di dalamnya. Bupati menjadi mentor, menjadi pelatih manajer ya. Tapi ban kaptennya harus ada di tengah-tengah di gelandang di sekda. Kenapa? Karena dia yang harus mengatur serangan ini. Serangan efisiensi keuangan, serangan yang berkaitan dengan pengetatan anggaran, perencanaan program kegiatan dan evaluasi pengawasan semua program kegiatan. Seperti itu. Jadi kunci dari semua ini selain Bupati sebagai manajemen besarnya, sekda menjadi kekuatan manajemen tengahnya ya untuk perencanaan program menjadi sebuah tindakan. Baik, luar biasa Pak. Tentu ini menyasar ke seluruh elemen, bukan hanya ke masyarakat tetapi seluruh perangkat daerah yang akan bekerja di periode ini. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Sehat dan sukses selalu. Baik, terima kasih Bapak.